Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Musholla Darussalam diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai di ayat 70 dari surat Al-Baqarah. Sebenarnya dengan ayat 72 juga ayat 73 itu masih berkaitan, masih bahas pada kisah yang sama. Kisah di mana Bani Israel menghadapi kesulitan ketika ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di dalam masyarakat mereka, sehingga Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Maka tentu saja Nabi Musa secara singkat memohon kepada Allah bagaimana mengungkap peristiwa pembunuhan yang terjadi di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa supaya mereka menyembelih seekor
Cuma kemudian ditanya ciri-ciri sapinya seperti apa. Dan pertanyaan itu diulang-ulang sampai kemudian jawabannya semakin menyulitkan mereka. Dalam sebagian riwayat disebutkan hanya untuk mencari sapi yang diinginkan, yang nanti bisa mengungkap peristiwa pembunuhan, itu butuh waktu 40 tahun. Golek sapi situk nih wow 40 tahun mboten mari. 40 tahun baru dapat. Itu sorone Israel pada saat itu. Dengan pengalaman seperti itu pun ternyata belum tentu memberikan pelajaran berharga bagi Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran. Kata Allah di dalam ayat ke-72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Sadaqallahul azim. Maka dijadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi Bani Israel yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan wa id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian Bani Israel, maksudnya di antara kalian. Di antara kalian Bani Israel id qataltum nafsan, membunuh seseorang. Fadara'tum fiha ay fakhtalaftum wa tanaza'tum fi qatliha. Fadara'tum fiha, itu membuat kalian kemudian berselisih, bertanazuk, ya, saling mencurigai, saling menuduh di antara kalian sendiri. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Tapi kemudian Allah mengeluarkan rahasia yang mereka sembunyi. Wallahu mukhrijun, dan Allah lantas mengeluarkan ma kuntum taktumun, apa saja yang kalian sembunyi. Bagaimana cara Allah mengungkapkannya? Ya kemarin, jadi ini ringkasannya. Kemarin di ayat sebelumnya itu perintahkanlah oleh Allah supaya mereka memotong seekor sapi. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prosesnya. Apa prosesnya? Bagaimana cara Allah, ya, menunjukkan pembunuh dari kalangan Bani Israel yang mereka sendiri sulit untuk mengungkapkannya. Maka Allah mengatakan, Fakulna, kata Allah,
maka kami katakan kepada kalian Bani Israel, idribuhu bi ba'du. Pukullah oleh kalian bi ba'diha, dengan sebagian anggota badan dari hewan yang disembelih, sapi yang disembelih. Kalau tentang ini macam-macam. Ada yang mengatakan, oh itu menggunakan paha. Ada yang mengatakan, oh yang dipukulkan itu lidah. Ya. Atau ada yang mengatakan bil azmil ladzi yalil udruf, dengan tulangnya. Ya. Tapi tidak ada jelasan yang apa yang final dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat. Yang jelas Allah perintahkan supaya Bani Israel memukulkan anggota badan sapi, bagian dari badannya sapi yang disembelih itu dipukulkan kepada yang meninggal, tewas terbunuh, gitu ya. Itu kan kasusnya pembunuhan. Maka kata Allah, kadzalika yuhyillahu. Demikianlah Allah menghidupkan mereka yang jadi itu cara Allah menghidupkan mereka yang kadzalika yuhyillahu. Ini wau dalam sebuah riwayat itu, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa Ibnu Abbas menceritakan inna ashaba baqarah Bani Israel tolabuha arba'ina. Belum mukulkan anggota badannya sapi itu kepada si mayit. Ya. Bani Israel yang memang punya misi untuk mencari pembunuh dari korban, itu kata Ibnu Abbas, tolabuha arba'in. Golei sapi nitok niku 40 tahun. Hatta wajaduha inda rajulin fi baqarin lahu wa kanat baqarah tu'jibu. Dan itu sapi baqarah niku sapi betina. Sapi jantannya baqarun. Ya. Dan itu ditemukan milik seseorang yang punya sapi jantan, sekaligus di situ ada sapi betina. Faja'alu yu'tunahu bima biha faya'ba hatta a'tauhu mil'a miskiha dananira fazabahuha. Di sakjane dituku rego biasa-biasa niku mboten dikekno. Sampai mereka membayar dalam jumlah yang besar uang dinar baru dikekno. Ya.
Disitulah baru dipukulkan anggota badan dari sapi betina yang disembelih itu, kemudian bangun, mayitnya bangun, ditanya sing mateni sampean sapa? Maka mayitnya menjawab fulanun fulan bin fulan. Sing mati dudun, sinten sing mateni. Setelah selesai baru mati lagi. Jadi ya, itu terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Baqarah kata Ibnu Katsir, ada peristiwa-peristiwa yang mirip-mirip dengan itu. Ya, di ayat sebelumnya, ayat 56, Bani Israel apa jenenge? Muni, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara nyata. Maka mereka diberi sanksi oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Tapi mantun niku diuripno maneh. Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum. Jadi kisahnya di dalam surat Al-Baqarah kata Ibnu Katsir, model ngoten niku ada beberapa. Ada lagi di apa mana? Ayat yang sama nanti. Selain di surat Al-Baqarah ayat 56, ada di surat Al-Baqarah ayat 243. Oh. Ya, tapi peristiwanya berbeda. Kata Ibnu Katsir, Allah menghidupkan orang yang mati itu dengan caranya Allah, itu tidak hanya di ayat 72 73 saja. Di ayat 240 juga sama. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam taro, tidakkah kamu melihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu mau melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka, wahum ulufun hadzarul maut, di mana mereka itu jumlahnya ribuan. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas menyampaikan ada 4.000 orang keluar firaran minat ta'un. Di enten riwayat yang menyebut Ibnu Abbas menjelaskan ayat niki niku kaitane ambek wong jumlah kira-kira 4.000 metu teko desane menghindari wabah penyakit. Wis ayo metu ae teko desa iki, kita keluar, kita pindah ke wilayah yang apa jenenge? Bebas wabah. Tuh dadakno tutuk kono sampai di tempat yang berbeda Allah bilang
mutu wis mati wae sampean semua. Matilah mereka. Jadi mati ini mboten cuma karena apa. Mati ini karena apa saja kok. Ya, nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan kebesaran. Karena nek mangke nek nang sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nek enten wabah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing ana jero kampung oleh metu. Sebaliknya yang ada di luar bukan kok ngoten niku kalau zaman sakniki kan apa niku jenenge PSBB ya isolasi pokoknya kan ngoten. Isolasi itu tujuannya bukan untuk menghindari kematian. Dari ini Rasulullah SAW la adwa wala tiyarata. Ini penyakit menular itu kaono. Penyakit menular itu kaono. Tiaroh kaono. Tensing ngeyel. Hai Rasulullah SAW. Lah nek apa jenenge mboten enten penyakit menular. Napa misale nek enten unta waras seger-seger yang lain kuda yang sehat-sehat ketekan daran sing gudiken ngono katut gudiken niku lak nular dari Rasulullah SAW. Nah nek ngono niku nular sing daran sing gudiken pertama ketularan sapa? Masyaallah muslimin rahimahullah. Tapi memang diperintah oleh Rasulullah SAW kalau ada penyakit yang mewabah di satu kaum, tidak boleh penduduk situ keluar. Ya. Atau yang ada di luar sing sehat-sehat oleh melebu ke wilayah yang ada wabah. Bukan untuk menghindari penyakit, apalagi menghindari kematian. Tapi menghindari prasangka. Sing mateni niku penyakit niku wae. Itu apa namanya? Kandungan tauhidnya begitu. Dengan duwe anak cili ya waras sehat dolen ambek koncone umbelen. Ya, jarene ibune ya ojo dolen ambek arek kok patut umbelen nah gitu ya. Sing sakno niku sing umbelen kaitan. Kulo niki teko sapa? Koncone kan ono sing gelem ambek aku. Jadi itu benar nggak boleh, tapi supaya prasangka kita tentang siapa yang ya memberikan penyakit dan sekaligus menyembuhkan itu boten keliru. Itu sebenarnya. Itu yang kedua di surat Al-Baqarah 240. Di ayat 259 sama. Allah juga bicara tentang bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه
Qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Isami. Ya, enten sing muni bahwa yang dimaksud di sini ya adalah peristiwa yang terjadi sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten niku? Sinten? Uzair niku sinten? Uzair niku apa nggih? Tokoh karakter Bani Israil yang kemudian oleh sebagian orang Bani Israil Uzair itu dianggap anak. Ya. Tapi ayat ini tidak menyebut nama. Uzair itu istimewa kisahnya dalam kisah-kisah Israel. Kenapa kok oleh ya, Bani Israel Uzair itu disebut anak apa istimewa ya? Jadi Uzair itu ketika masih anak-anak ya hidup di tengah-tengah Bani Israel yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ngandal. Jadi wong ini gak patut ngerti, tapi mereka mengandalkan ulama. Ke mereka orang-orang Bani Israil itu diberi ujian. Ulama-ulamanya itu dimatikan. Kok sing ngerti agama? Ya. Termasuk sini Uzair tadi itu mati. Tapi kemudian Uzair itu ilmunya ulama itu sudah hilang semua. Tapi Uzair ini kemudian ngerti tentang ayat-ayat Allah. Ini apa wis gak ngerti, ono sing ngerti agama, kok ono generasi yang sebenarnya baru dibangkitkan. Orang-orang gak ada yang kenal Allah, gak ada yang mengingat tentang ayat-ayat Allah, kok ono wong sing ero kabeh ayat Allah. Itulah kemudian Uzair itu diagung. Itu karena Allah menghukum Bani Israil karena mereka itu menyia-nyiakan kitab Allah, menyia-nyiakan Taurat. Nanti bisa dilihat dalam surat Taubah ayat 30. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudai'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullahu anna yufakun. Itu tentang. Kemudian di ayat selanjutnya persis
Allah juga bicara tentang bagaimana Allah menghidupkan yang mati ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil maut. Allah jenengan tutun nopo, ya nopo carane jenengan itu menghidupkan makhluk yang mati. Maka kata Allah, qala awalam tu'min, sampeyan iki durung ngandel. Jadi yang minta bukti kepada Allah itu tidak hanya Bani Israel. Nabi Ibrahim juga minta bukti kepada Allah, sebagaimana juga Nabi Musa itu juga pernah minta bukti, ingin melihat Allah langsung. Jadi kadang-kadang bukti langsung itu lebih lebih kuat mengena bagi mereka yang menggunakan pengalaman sebagai sumber pengetahuan utama. Pokoknya kan delok dhewe mboten. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 260 tulis fakhudh arba'atan minat thairi, ya sampean, ya ambillah 4 ekor burung, ya kemudian sampean potong-potong, ya sampean potong-potong, kemudian taruh di 4 penjuru mata angin, dekek kulon, dekek wetan, dekek kidul, dekek lor, di atas gunung masing-masing. Mantun niku jadi, setelah itu kata Allah, panggillah mereka. Kemudian burung yang sudah dicincang dan dipisah-pisah, sudah ditaruh di tempat yang berjauhan itu, kemudian datang atas izin Allah mendatangi Nabi Ibrahim. Itu kata Ibnu Katsir. Jadi ayat-ayat ini hanya ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah menghidupkan makhluk yang lain. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW ditanya, enten sahabat sing tanya itu, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahul mauta? Gusti Allah nguripno wong mati iku ya no. Nah, jawabannya tidak menggunakan contoh-contoh yang seperti itu, tapi menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Kata Rasulullah SAW, amma mararta bi wadin mumhalin summa mararta bi khadiran qala bala qala kadzalika nusyur. Sampeyan koyoke gak patik ngandel nek jenenge wong iku mari mati dibangkitkan oleh Allah, urip kabeh, sehingga takon kaya ngono. Sampeyan tahu lewat lembah yang gersang ate sing gak ono tukule wit situk pun pernah. Tsumma mararta bi khadiran, setelah itu beberapa waktu kemudian sampean lewat di situ ternyata sudah hijau semua. Biyen padahal gersang. Terus sampean liwat mana hijau, Mak. Akeh sing cukul nang kono. Ola balangge. Nate kula ngadepi ngoten niku nate. Biyen nggone iki gersang, saiki nggone iki rumbun. Maka kata Rasulullah, wa kadzalikan nusyur. Orang dibangkitkan dari kematian itu kurang lebih ya podo ya mbek ngono niku. Kadang-kadang kalau kita tuh ya kok terus mati kok dibangkitkan lagi, apa gak keliru wis campur lemah. Kesederhanaan jawaban Rasulullah SAW, dan itu sudah juga disebutkan dalam surat Yasin ayat 35. Ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون
liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Jadi sederhana. Caranya Allah menghidupkan yang mati sederhana. Seperti bumi yang gersang, yang mati, yang tidak ada kehidupan. Kemudian kami hidupkan, kata Allah, kami keluarkan dari tanah yang kering, kerontang, gersang itu habba. Apa jenis? Cukulan. Ya. Fa minhu ya'kuluna wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa anab. Nah, kalau ono cukulane pun ono apa namanya? Benih-benih yang tumbuh, disitulah kamu nanti ya akan makan. Panganannya itu kok dan kemudian bahkan bisa jadi kami akan buatkan untuk mereka kebun, cukup cukul titik, rimbun kayak kebun. Ada nakhil, ada anab, ya, kurma, dan anggur, dan macam-macam. Ya, bahkan bila perlu wafajarna fiha minal uyun. Kami pancarkan mata air. Bila perlu sak mata air. Koyo wingi niku ono kehidupan. Kemudian ternyata makanya di situ di akhir ayat 70 Allah mengatakan kadzalika yuhyillahu mauta wa yuriikum ayat. Demikianlah Allah itu menghidupkan yang mati. Dan demikianlah Allah itu menunjukkan kepada kalian tanda kebesaran Allah agar kalian itu. Jadi intinya yang beri kumawon saja ayat ini bahwa di dalam kisah tentang Bani Israel yang mengalami persoalan adanya rojopati pembunuhan tidak bisa terungkap, ya butuh berbagai metode cara untuk bisa mengungkap dan seterusnya. Kemudian baru diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi dari ini Gusti Allah di ayat selanjutnya, "Tsumma qasas qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa." Tapi justru setelah peristiwa seperti itu, qasas qulubukum, hati kalian itu keras. Fahiya kal hijarati, kerasnya sekeras au asyaddu qaswah, atau boleh jadi hatimu itu lebih keras dari. Kenapa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna minal hajarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Sekeras-kerasnya batu ada yang dari sela-sela batu yang keras itu yatafajjaru minhu al-anhar, memancarlah aliran sungai. Batu sing atos niku sing ngetokno banyu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Mungkin tidak sebesar sungai aliran airnya. Ya. Ada barangkali batu itu yang yashaqqaqu, yang kemudian pecah, yakhruju minhul ma. Mari ngono mili banyu enten tetesan air. Ya, sumber air yang lebih kecil. Waktu niku saged nonton. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kalaupun boten enten belas yang mengalir dari batu, itu tetap iso rontok, runtuh. Kalau bahasa sekarang longsor karena takut kepada Allah. Ada menungso, boten. Ngono itu maksudnya. Menungso ngono kapan dibalas Gusti Allah. Itu yang diinginkan dari ayat summa qasas qulubukum
Fahiya kal min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyad. Masyaallah muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr itu mengingatkan ya, tentang apa? Wa nunazzilu minal Qur'an. Maaf, wa nunazzilu. Lau anzalna hadzal Qur'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kok seandainya Al-Qur'an itu bukan turun kepada manusia, tapi turun kepada gunung. Al-Qur'an itu mudune kan yang menungso. Diturunkannya kan untuk manusia. Kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Kok Al-Qur'an itu diturunkan bukan kepada manusia tapi kepada gunung. La ra'aitahu khasyi'an. Pasti kamu Muhammad akan melihat gunung itu khasyi'an tunduk. Mutasaddian tersungkur min khasyatillah mergo takut karena Allah. Cuma berhubung Al-Qur'an niku menungso ya menungso. Oke. Setelah kemudian kuncinya ada di manusia. Itu ketika di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan enten jenenge ini itu lohro. Terus lohro niku nggih iso tambah di qulubihim maradun fazadahumullah. Nah, nanti itu kalau sudah yang paling akhir bukan hanya sakit, tapi fazadahumullah. Oleh karena itu, kalau di dalam bagian kitab tafsir itu dirinci, kumpulkan oleh para ulama tentang nopo mawon masalah ini. Kalau yang paling ringan, loro niku. Nanti yang paling berat itu adalah hati itu sudah tertutup sehingga disebut oleh Allah hingga di akhir ayat 74 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mallahu bihafidin. Pun Allah sama sekali tidak akan lalai, tidak akan luput, ya, tidak akan ketinggalan, tidak akan lupa apa saja yang kalian. Di ayat ini, ayat 74 itu ingin menunjukkan ini kan bicara tentang Bani Israil. Tapi sakjane kan kangge kula panjenengan. Ya. Karena untuk kita semua, maka sebenarnya Allah mengingatkan kita tentang adanya potensi hati itu. Karena kita punya potensi hatinya. Seperti Bani Israil, Rasulullah SAW mengingatkan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tukthirul kalama bi ghairi dzikri."
Sampai ojo akeh-akeh ngomong tak liyane omongan iku isine adalah mengingat Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillahi qaswatul qalbi. Karena membicarakan sesuatu yang isinya bukan mengingat Allah itu tanda hati itu mulai keras. Wa inna ab'adan nasi minal qalb minallahi al qalbul qas. Dan orang yang paling jauh dari Allah itu orang yang mati. Dan ini kasratul kalam bi ghairi zikri. Kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, cuma itu pesennya enten kata. Ya, kata Rasulullah SAW dalam pesan yang banyak itu apa? Yang pertama, ittaqil maharima takun akbadan. Rasulullah SAW, takutlah kalian kepada perkara-perkara yang haram, maka kalian akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling banyak ibadahnya niku boten mergo teko akai sujud, akai nanti dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bertanya tentang manil muflis. Tahukah kalian sapa sing wong niku takor niku rugi. Jadi para sahabat wong rugi niku wong takor niku. Apate duwe ya ya apate duwe apa-apa niku wong takor wong rugi wong bangkrut. Rasulullah mboten ngoten. Wong takor niku wong sing yo salat, yo poso, yo amal, yo macam-macam, tapi sekaligus melarani hatine wong, melarani wong itu seterusnya. Sehingga nanti kata Rasulullah, itu akhirnya ditimbang, ya, timbang. Amale apik niku pinten, amale elek niku pinten. Sing nglarani wong niku pinten. Sing nglarani wong niku ping dijoli dengan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan dijoli, di nikuno. Ya. Sampai nanti kalau ternyata kebaikannya sudah habis, maka dosanya orang lain yang disakiti itu yang akan dihitungkan kepada orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, hadis ini sampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, ittaqil maharima takun. Pokoknya perkara sing haram itu sampai hindari sebanyak-banyak. Maka sampai akan menjadi orang yang paling banyak beribadah. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghna. Apapun yang diberikan oleh Allah sampai sendiri, maka sampai akan menjadi orang paling kaya. Di sing paling sugih itu betul sing paling akeh duit. Tak beno kemawon sing diparingaken Gusti Allah tanggapi dengan senang. Ya seperti sugih, berarti tak tahu kurang. Yang ketiga kata Rasulullah, wahsin ila jarika takun mukmin. Sing apik karo tangga sampai dadi orang mukmin sing bener. Nek dadi wong iman ambek tanggane sik ana musuhane, berarti imane gak patek temen. Oleh dipilih-pilih tetep.
Yang keempat, wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslim. Sukailah, berbuatlah sesuatu yang disukai oleh orang sebagaimana sampean suka diperlakukan. Maka kamu akan menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, kata Rasulullah. Jadi muslim yang sesungguhnya apa sing disenengi yaiku sing dikekno nang. Biasanya kan kuali sing wis gak disenengi kekno nang. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wala tuksirid dhahika fa inna kasratat dhahiki tumitul qalba. Jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu. Jadi kalau hadis sebelumnya itu tentang banyak bicara, selain mengingat Allah itu mengeraskan hati, itu bukan hanya bicara, banyak tertawa itu mematikan. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW terakhir ya, dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas ya, sebutkan arba'un minasyaqai sumudul aini wa qassil qalbi wa tulul amali wal hirsi ala dunya. Di kata Rasulullah SAW ada 4 perkara yang 4 perkara itu nggarai sumpek, nggarai susah. Apa itu? Kata Rasulullah SAW yang pertama adalah jumudul ain. Ya. Yang pertama itu orang yang punya pandangan yang jumud. Ya. Cara sakniki apa niku? Kacamata kuda. Iso terima pandangan liya. Niku garing sumpah. Yang nomor loro dari Rasulullah SAW, hati yang keras. Ya, hati yang keras itu garing sumpah. Enak. Sembarang garing enak. Hati yang keras. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, tulul amal. Kedukuran angen-angen. Ukur angen-angen soro. Jadi, 4 perkara sing garing soro. Ya. Orang yang pandangannya seperti memakai kacamata kuda. Iso nrimo wong liya, wenceng nang arep ini gak kena kiwa tengen karub. Sing nomor loro niku wau. Ya, hati yang keras. Yang ketiga adalah tulul amal. Kedawan angen-angen. Sing nomor sekawan adalah wal hirsu alat dunya. Nang dunya niku apa? Menggebu-gebu. Ambisius. Gitu nggih. Ambisi. Ambisi. Soro. Niku soro ambisi. Ya, saya kira demikian. Di ayat 74 banyak bicara tentang hati yang keras, cuma beberapa peringatan dari Rasulullah ya, wow, menghindari hati yang keras apalagi yang mati ya, minimal meminimalkan atau
menghindari banyak membicarakan sesuatu selain mengingat Allah. Nek sing diomong iku isine ngeling Gusti Allah, iku aman. Tapi nek mboten diakeh-akehno ya dilungkas atos. Yang kedua, tidak terlalu banyak tertawa. Oh seneng, monggo. Tapi nek akeh guyune timbang coba sampe delok, enten wong akeh guyune timbang guyu tok terus ae, itu bahaya. Guyu tok. Nggih, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi